Pembicara pada edisi hari ini, kemudian Bapak M. Ar-Rahman, Nurina Habibah, Bapak Amir Rusli, Bapak Hamis Harafiudin, Ibu Davina Han, Ibu Farah, dan Ibu Arifah Yumna yang hadir pada diskusi hari ini. Terima kasih banyak. Rangkaian diskusi pada hari ini kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah dan Mars Himda UGM. Monggo Mas Admin, Mas Afgan, silakan disiapkan uh, pelengkapannya. Kepada Mas Afgan, apa menyanyikan lagu sudah siap? Halo Mas Afgan? Oh iya.
Baik, terima kasih Mas Afgan atas penyediaan pelengkap untuk menyanyikan lagu. Acara selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sambutan dulu dari Profesor Prajanto dari Fakultas Kesehatan. Waktu dan tempat kami persilahkan Profesor. Nggih. Coba. Aku ya, Mbak? Nggih, nggih, nggih. Oh, ya. Pelan ya, Pak. Nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekalian warahmatullahi yang wabarakatuh. saya hormati Prof. Titi, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini walaupun secara daring, tapi saya kira tidak mengurangi kualitas pertemuan kita pada siang hari ini. Eh, Teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa PRM Muhammadiyah UGM itu sudah dan sedang terus berusaha untuk bisa istiqomah mengadakan kajian sebulan sekali. Nah, ya kemarin memang kita berharap karena pada saat itu biasanya di akhir bulan, di setiap hari Jumat di akhir bulan. Kemarin kami berharap waktu itu Prof. Titik karena kita tahunya Prof. Titik biasanya tanggal 11, jadi nggak jadi tanggal 4, Mhm. kemudian tanggal 11 juga ternyata baru di Banyuwangi sehingga kita mundur pada hari ini. Tapi, by default itu insya Allah kita setiap akhir bulan akan ada kajian dari, berbagai narasumber gitu. Dan pada saat ini, kita akan mendiskusikan terkait Timur Tengah ya, meskipun kemarin kalau Israel, Iran tuh ramainya beberapa minggu yang lalu ya, tetapi saya kira Timur Tengah itu udah ramai dari zaman dulu kala, ya sejak zaman para nabi hingga mungkin nanti akhir zaman gitu. Seperti kita bersama bahwa kalau menurut cerita para nabi, rasul dan terakhir ke sini ke zaman setelah apa, era-era modern sekarang juga Timur Tengah itu akan selalu bergolak ya. Nah, ini tentu, merupakan kajian yang sangat menarik bagi kita mengapa bisa bergolak ya. Namun demikian, di sisi lain itu saat ini kan, era teknologi informasi yang sedemikian masif ya. Jadi setiap orang bisa menjadi jurnalis, setiap orang bisa menyampaikan berita, baik itu berita yang benar-benar dia tahu ataupun hanya dengar. Nah, kalau hanya dengar, hanya dari orang lain, itu celakanya sekarang ini juga zaman AI, zaman teknologi digital yang sekarang ini memungkinkan orang untuk membuat, apa istilahnya, berita atau video-video yang sebenarnya itu nggak pernah terjadi itu, ataupun terjadi di daerah lain, ataupun benar-benar terjadi tapi di-framing, nah, sehingga tidak tahu sebenarnya keseluruhan yang terjadi seperti apa. Contoh paling gampang menurut saya, pada saat konflik kemarin ya Pakistan dengan India itu, semua klaim kemenangan. India klaim kemenangan, kita sudah berhasil memukul mundur dan sebagainya. Pakistan klaim kemenangan, kita berhasil menangkis serangan dan sebagainya. Nah, ini semua, memungkinkan karena adanya video-video ataupun apa yang dibuat dan seolah-olah itu membenarkan apa yang mereka sampaikan. Nah, berkaca dari itu semua, saya kira penting sekali buat kita untuk selalu belajar, selalu mencari sumber-sumber yang terpercaya ya, tidak asal mendengar, tidak asal, apalagi asal Sherlock ya, kok Sherlock, apa, asal share gitu. Wah, sekarang ini banyak jadi begitu ada berita share, bahkan nggak sempat membaca pun share gitu. Nah, ini saya kira sangat apa ya, kurang bijak bagi kita, sehingga, tadi saya sampaikan sangat penting buat kita untuk belajar, mempelajari, tahu persis gitu sehingga, kita tidak mudah, terbawa isu-isu apalagi hoak ya yang tentu akan membuat kita menjadi tidak pas dalam mengambil kebijakan. Nah, Bapak sekalian, dalam kesempatan ini kita sudah, apa, dibersamai oleh Prof. Titik yang saya kira benar-benar dari awal memang, mempelajari, mengajarkan, meneliti, ya pokoknya sudah pakar dalam kasus atau konteks Timur Tengah, di kawasan Timur Tengah, apalagi kemarin juga, baru saja dikukuhkan sebagai guru besar. Selamat Prof, sudah Iya, sah matur nuwun. sebagai guru besar. Semoga barokah untuk kita semuanya, Amin termasuk juga amin. untuk pribadi. Ya.
Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Prof. Titi sudah kerso memberikan apa istilahnya, memantik diskusi kita hari ini. Harapan saya nanti dari teman-teman yang lain juga bisa memberikan tanggapan ataupun diskusi sehingga diskusi ini menjadi akan semakin menarik dan dari forum ini juga nanti akan timbul pemikiran-pemikiran seperti yang dulu disampaikan oleh Prof. Haidar bahwa PRM UGM itu kalau bisa ya sebagai pusat munculnya pemikiran gitu, karena sebagai ruh dari universitas tentunya adalah gerakan-gerakan pemikiran. Begitu yang bisa saya sampaikan, selamat, berdiskusi, semoga Allah senantiasa membimbing langkah-langkah kita, memberikan hidayah kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Mbak Trinur. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Panjono atas sambutannya yang sangat hangat tentang diskusi hari ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke diskusi intinya, Bapak Ibu, mengenai membaca peta politik global di balik perang Israel-Iran yang akan disajikan oleh Profesor Siti Mutia Astiawati, Guru Besar dan Geopolitik Timur Tengah. Kalau boleh sedikit cerita, Bu Titi, mengenai Timur Tengah ini, menarik sekali ya Bu, kalau kita melihat dari sisi perspektifnya, terutama bagaimana Israel ini menyerang Iran sebagai preemptive quote and quote atau preliminary atau preventive attack atau preemptive attack begitu, yang menurut kami agak tidak masuk akal begitu ya Bu. Rasanya Israel anxious terhadap Iran karena nuklirnya, tapi anxious kok tidak menambah senjata nuklir Israel, tapi malah menyerang Iran gitu Bu. Jadi sedikit ada gap atau apa namanya itu ya, ketidaksesuaian gestur Israel terhadap Iran ini Bu. Juga dampak ada rezim anti pengembangan nuklir dunia ini. Begitu Bu Titi. Mungkin Ya, awalan dari diskusi kita hari ini begitu. Juga kalau sedikit memberikan info bahwa Ibu konteks pada serangan ini, Israel menyerang Iran pada 13 Juni 2025 ke fasilitas nuklirnya di Natanz. Kemudian berlanjut ke fasilitas nuklir lainnya, misalnya Isfahan atau Fordo begitu. Namun serangan yang di Natanz itu menjadi sangat memantik eskalasi yang lebih lanjut konflik Iran dan Israel. Selanjutnya mungkin mau disampaikan Bu mengenai bagaimana dampak kepada konteks global mengenai Israel dan Iran ini. Monggo Bu Titi, waktu dan ya, tempat kami persilahkan. ya. Terima kasih Mbak Tri Nur Hasanah, terima kasih Prof. Panjono, terima kasih Mas Afgan yang tadi menghubungi saya sebagai PRM UGM. Eh, saya sebetulnya yang baru hangat memang tanggal 4 Juli itu ya, tapi hari ini yang hangat adalah serangan Israel atas Damaskus. Nanti bisa kita tambahkan. Apakah Mbak Tri bisa share eh, PPT saya yang telah saya sampaikan ke Pak Nur atau saya yang share? Kalau saya Hmm, kalau saya yang share mungkin saya dijadikan co-host juga dulu supaya oh, saya bisa share. baik Bu Titi. Oke. Sudah? Ya. Sampun, sampun. Saya share dulu nggih. Ini kok yang belakang. Ya, yang diberikan ke panitia itu membaca peta global di balik perang Israel-Iran. Yang semua sebetulnya semua itu bingung ya memahami perang ini karena kenapa hanya 12 hari gitu ya. eh, apa yang pada Israel menyerang menghabisi Gaza itu sampai ludes sampai hari ini itu belum selesai, masih diserang terus ya. Jadi masih berlangsung pada lainnya tanggal 7 Oktober 2023. Jadi sudah hampir eh, satu setengah eh, satu setengah tahun, tapi ada yang menghitung 826 hari sampai kemarin. Saya nggak menghitung, saya orang visipol aja selalu menghitung itu agak susah, Pak Prof. Panjono ya. Kemudian perang Rusia dengan Ukraina juga lama, itu lebih lama lagi kan, hampir 3 tahun. Lah kok ini Israel nyerang Iran
kemudian Amerika ikut-ikutan nyerang, kemudian Israel membalas nyerang fasilitas nuklir di ini kok kemudian ini apa kemudian berhenti. Itu yang saya menanggapi Mbak Tri tadi. Oke. Ya Bapak Ibu sekalian kok saya sampai lupa salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa sampai lupa Waalaikumsalam. saking ya. Mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman RM Muhammadiyah yang saya hormati dan saya banggakan, eh, kita harus bersyukur bahwa kita hari ini diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk masih peduli dengan apa yang terjadi di dunia ini. Mungkin banyak orang ya udah itu Timur Tengah jauh, nggak usah, nggak mungkin sampai sini, gitu kadang-kadang ya. Tapi belum tentu loh kita tidak, karena yang dinilai Allah adalah keberpihakan kita ya sekecil apapun. Mungkin dianggap itu jauh, tapi kalau kita berpihaknya itu adalah ada Islamic Solidarity, solidaritas Islam. Itu yang dinilai Allah keperpihakan kita kemana, ya. Jadi saya mengingat seperti pada masa Nabi Ibrahim, kita itu kan ada hadis yang mengatakan membunuh cicak itu eh, mendapat pahala ya, lebih seperti itu. Karena apa? Cicak itu adalah binatang yang ikut meniup-niupkan api ketika Nabi Ibrahim itu dibakar. Ya, yang dia adalah keperbiakan dia pada itu tadi, pada kaum musyrikin ya. Jadi kita sekecil apapun jangan yang kalau itu jauh gitu ya. Kalau kita tetap berpihak pada kebenaran, jadi yang namanya apa akademisi itu harus berpihak ya, harus berpihak pada kebenaran, keadilan, pada orang yang terpinggirkan, kepada orang yang didolimi. Saya selalu bilang gitu. Mungkin kita banyak apa dampaknya Pak kalau kita berpihak pada itu karena musimnya sekarang ini bertu membela pada yang bayar gitu. Ya, jadi nanti itu kita akan ditanya, ya, semua itu akan kita jawabkan. Jadi sekecil apapun mungkin Pak Bu Titik itu ada manfaatnya tuh ngomong ke sana kemari tentang pembelaan terhadap Palestina, meskipun Iran Syiah itu kalau dia tidak salah ya kita harus membela pada kebenaran, pada keadilan gitu ya. Jangan kebencian itu membutakan kita untuk tidak adil. Kan gitu. Ajaran agama kita seperti itu. Itulah yang saya lakukan ya. Apapun sekecil apapun kita akan diminta pertanggungjawaban kita. Lah karena ini dari panitia mengatakan bagaimana konflik ini dalam peta global. Ya, jadi sebetulnya Israel dan Iran itu hanya di titik Timur Tengah ini, ya, yang mungkin saya tunjukkan ya. Jadi Iran itu ada di sini. Memang dia secara geopolitik menduduki posisi yang sangat strategis karena menguasai Laut Parsi atau Laut Arab ini. Dan di ujung ini adalah ada Selat Hormuz yang semua kapal Amerika, semua kapal tanker untuk membawa minyak keluar itu harus lewat sini. Yang itu dikuasai Iran dan Oman ya Pak sebagian besar. Jadi Iran itu memang punya posisi strategis. Sementara Israel adalah negara yang berada di laut pinggirannya itu di Laut Mediterranean. Jadi kalau Iran itu di Laut Arab, Israel itu ada di Laut Mediterranean. Tapi dia posisinya tidak menguntungkan karena dia surrounded by atau dikepung oleh negara-negara Arab. Bukan dikepung ya, artinya di negara itu negara Arab yang itu dulunya hostile atau dulunya memusuhi Israel. Sekarang sudah ditundukkan semua sebetulnya. Ya, jadi dari segi geografis Iran itu memang apa
memang posisinya strategis. Iran ini di antara negara-negara Teluk Arab ini ya, Arab Saudi. Arab Saudi penghasil minyak terbesar di Timur Tengah, dan Iran itu adalah nomor 2 setelah Arab Saudi. Iran atau Irak. Kalau Irak itu kan sudah dilumpuhkan oleh Amerika ya, masih diduduki sampai hari ini. Tapi Iran ini steril dari pendudukan Amerika. Bahkan riwayatnya itu Iran setelah revolusi Islam Iran tahun 79 itu berhasil menduduki kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran. Lah kalau dalam ilmu HI ya mungkin Mbak Tri sekaligus mengingatkan. Jadi kedutaan besar itu harus dianggap sebagai wilayah dari mana negara itu berasal. Eh, Mahasiswa Iran tuh pintar, mendudukinya adalah kedutaan besar Amerika. Artinya dia sama saja menduduki Amerika. Daripada menduduki Amerika jauh kan menduduki kedutaannya. Itu yang namanya hak extraterritoriality. Setelah revolusi Islam Iran, penjagaan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat itu ketat banget gitu ya. Ini yang membuat apa ya, Amerika Serikat itu sebetulnya paranoid atau ketakutan karena terhadap Iran itu dendamnya kesumat. Karena ya itu penghinaan kan. Penghinaan itu dilanjutkan dengan Iran kontra ya, menjual senjata ke Iran tukar menukar dengan tawanan. Nah, itu padahal itu di bawah Nixon yang itu merupakan pelanggaran bagi Amerika ya. Jadi Iran itu memang memendam apa ya, bagi Amerika dia adalah musuh bebuyutan. Maka dia digambarkan Iran itu menakutkan, Iran itu kejam. Saya nggak tahu sih yang sebenarnya ya, karena kita kan hanya baca buku dengan berita yang media itu semua dikuasai mereka gitu ya. Sehingga saya terus terang belum pernah ke Iran karena beberapa tahun yang lalu itu ada undangan untuk seminarnya ya, untuk mengisi seminarnya. Saya kok merasa apa ya, masih apa agak takut. Berarti itu kan terpengaruh media ya itu. Di Iran sekarang adalah satu-satunya negara Timur Tengah kalau menurut saya yang fokus atau yang nolak eksistensi Israel. Itu yang harus kita ketahui ya. Dia satu-satunya negara Timur Tengah yang menolak eksistensi Israel dan konsisten untuk tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Lah, negara-negara Arab lain kan sudah ditaklukkan. Mesir melalui perundingan Camp David ya, kemudian sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jordan di bawah Raja Hussein setelah setelah perundingan Camp David itu tidak langsung, kemudian sekitar tahun 1982 menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Itu ya. Turki karena dia NATO, anggota NATO, ya dia punya hubungan diplomatik dengan Israel. Sekarang negara Teluk ini mungkin Bapak Ibu sudah dengar semua ya, tahun 2018 itu ada yang namanya Abraham Accord, yaitu perjanjian antara Israel dengan beberapa negara Teluk yang di sini adalah Bahrain, Uni Emirat Arab, kemudian Sudan, ya. Yang satu lagi mana Mbak Tri? Abraham Accord, ya. Uni Emirat Arab, bukan Qatar ya, saya rasa itu Bahrain, kemudian Sudan, ya. Em, Satu lagi agak ini ya, maaf saya lupa Eh, karena bukan Maroko Bu ya. Titi, Maroko. Oh, Maroko ya, Maroko. Ya. Terima kasih Mbak Tri ya. Jadi ada 4 negara Arab yang itu akan disusul negara-negara Arab yang lain katanya. Ya, itu sudah melakukan perundingan dan akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, jadi sebetulnya Iran masih kencang tidak mau ya, tidak mau. Dan dia bahkan mensupport ini juga dalam berita ya. Saya tidak tanya pada Hamas, tanya pada Houthi, tanya pada Hizbullah ya. Mereka itu katanya disupport oleh Iran gitu. Yang ini kan semuanya
adalah organisasi perlawanan Israel. Jadi di sinilah yang kemudian yang membuat Israel itu ya menganggap Iran itu adalah musuhnya. Amerika Serikat itu musuhnya. Israel itu akan ditunggangi oleh Amerika Serikat untuk membalaskan dendamnya pada Iran. Sebetulnya gitu. Ini dalam kacamata saya sebagai pengamat ya. Jadi ya memang dimanfaatkan oleh Amerika Serikat gitu. Ini ya kayak ya ini kalau ini adalah peta Timur Tengah yang mungkin kurang jelas ya. Di sini peta yang real, yang ini adalah Teluk Persia. Kalau saya Persian Gulf ini yang bikin yang pro Iran ya, karena yang Arab bilang ini Arab Gulf. Karena untuk keadilan ini dibilang aja teluk negara-negara teluk, bukan teluk Arab maupun teluk Parsi. Ya kita lihat Iran itu menduduki sepanjang sungai ini, sorry, sepanjang laut Parsi. Ya, ini kan teluk-teluk itu laut yang menjorot ke daratan. Jadi dia menguasai Selat Hormuz di sini sebagai wilayah yang harus dilindungi. Jadi Amerika Serikat itu menaruh kapal induknya kan di sini di sepanjang Persian Gulf. Itu harus atas izin Iran. Ya, itu. Jadi kalau Iran tidak mengizinkan ya dia nggak bisa masuk sini. Sebetulnya Iran dengan Israel ini kan cukup jauh ya kalau di peta ini karena dia harus lewat Jordan, lewat Irak, kemudian sampai ke Iran ya. Isfahan itu ada di sekitar sini. Yang di daerah Iran yang ini yang berbatasan dengan Irak itu banyak suku Kurdi di sini ya. Iran adalah negara yang mayoritas adalah Islam Syiah. Mungkin yang belum tahu bedanya. Kalau Mbak Tri pastilah ya. Dulu ngambil mata kuliah saya nggak Mbak Tri? Enggak ya? Ngoten Bu Titi, nggih. Nggak ngambil mata kuliah karena dulu waktu Pak Amin Rais itu mata kuliah Timur wajib Prof. Panjono. Tapi begitu Pak Amin jadi MPR dan meninggalkan kami, mata kuliah itu kan diajar sama saya. Itu tiba-tiba jadi pilihan. Saya nggak tahu prosesnya, loh kok tiba-tiba jadi pilihan, terus diganti-ganti mata kuliah yang bukan area studi itu, ya. Misalnya Bina Damai lah, studi perdamaian, apalagi ekonomi politik gitu, ya. Jadi mata kuliah kemudian menjadi mata kuliah pilihan. Tapi tidak apa-apa ya, bisa sampai guru besar ya, karena itu nggak apa-apa. Mata kuliahnya sebenarnya pilihan saya di Fakultas Ilmu Budaya, mata kuliah saya wajib gitu ya, yang magister itu wajib. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Israel itu di sini dan Iran di sini. Jadi cukup jauh sebetulnya kalau dibandingkan Israel itu ke Irak ya atau ke Jordan. Jordan itu punya perbatasan langsung. Lah Israel ini juga strategis karena dia kemudian ini Laut Tengah atau Mediterranean Sea ya, yang merupakan penghubung antara Timur Tengah dengan Eropa. Eropa kan cuma di sini ya, ya. Inilah awal dari kalau kita waktu saya belajar geopolitik itu, geopolitik adalah ilmu yang menghubungkan antara kondisi geografis dengan kebijakan-kebijakan politik ya. Memang Iran ini posisinya sangat strategis gitu. Israel saya dia lebih kecil, tapi kan didukung Amerika Serikat gitu. Nah, kemudian Iran ini berbatasan dengan negara-negara yang berakhiran ya. Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Ini semua adalah negara yang mayoritas beragama Islam dan mempunyai minyak semua. Nggak tahu saya, Allah yang bikin ya. Ini ya, tan ini. Ini yang Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan ini dulu kan miliknya Uni Soviet. Ya, sekarang sudah menjadi negara sendiri.
Saya pernah tanya pada orang Iran, jadi an itu artinya apa dalam bahasa Farsi? Oh, an itu artinya land. Ya, jadi kalau Iran itu apa, Mbak Tri, tolong dicarikan Iran artinya apa? Saya kok tiba-tiba juga lupa. Biar Kalau Mbak Tri Iran itu punya. dari Arya itu, Prof. Jadi Dari Arya. land of Arya, Ya the kan land suku of. apa orang Arya itu dan dia menganggap sebagai apa keturunan Arya termasuk kira-kira Ya, gitu. tapi sukunya Parsi ya. Nah, Parsi itu kan kalau atasnya itu Arya, Persia itu. Berarti sama dengan Jerman ya, bangsa Ya, Arya. ya. Makanya dulu Pak Race-nya. Syah Race-nya. Pahlavi itu kan merubah Iran itu karena ingin seperti Jerman. Jadi apa? Oh ya. Ya, Kalau terima nggak salah kasih. begitu kira-kira, Prof. Ya, itu. Jadi an itu artinya land gitu ya. Ini memang dia sangat strategis. Kemudian mengapa kok Iran diserang oleh ini Israel? Mari kita lihat. Jadi kronologisnya itu betul tadi kata Mbak Tri ya, 13 Juni Israel menyerang Iran. Tapi yang utama targetnya itu di Natanz kalau Israel. Memang kemudian merembet ke lain, tapi itu setelah Amerika Serikat kemudian 13 Juni ini. Mengapa alasannya nanti akan kita bahas ya. Ini kita lihat dulu kronologisnya. 14 Juni Israel itu membalas menyerang sorry, Iran itu membalas menyerang Israel yang terutama itu di ibu kota Tel Aviv. Begini, kalau eh, Iran kan menyatakan kalau saya ganti-ganti sumbernya ya. Saya sering nonton Al Jazeera, kemudian saya ganti CNN, saya ganti apa saya ganti Eropa ya European Union gitu. Kalau menurut Al Jazeera ya broadcasting Al Jazeera Tel Aviv tuh hancur-hancuran. Ya, diserang Israel ini hancur-hancuran. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian, saya kalau suruh menghafalkan nama jenis-jenis senjatanya itu kok nggak nyambung ya. Yang jelas itu di rudal. Rudalnya namanya balistik gitu ya. Diluncurkan rudal itu dia rudal itu diluncurkan ada nama-namanya dan itu menurut Al Jazeera ya nanti tidak saya kutip di sini karena itu tadi saya eh, tidak yakin masa ngutip gitu aja tanpa saya apa ini ya ketika eh, ketika Iran itu menyerang Israel dia itu sebetulnya mempunyai maaf ya kalau saya keliru saya cuma mengutip dari Al Jazeera 35.000 rudal yang digunakan untuk nyerang Israel itu hanya 85 gitu. 35.000, lah ini 85. Itu eh, sudah hancur-hancuran. Israel itu hancur-hancuran sebetulnya. Tel Aviv itu sudah hancur-hancuran. Tapi kalau kita mengalihkan ke apa ke berita itu ke berita Uni Eropa maupun CNN, malah serangan Iran itu kecil. Israel tuh masih punya cadangan yang banyak, jadi untuk membalas dulu itu, untuk tidak dibalas gitu. Nah, kita kan sebagai pengamat kayak saya ini kan bingung ya, yang kita ikuti di berita itu yang mana yang benar gitu. Tapi kita ikuti aja. Buktinya Iran itu kan berani. Saya juga pernah wawancara dengan orang Inggris gitu ya, karena dia sedang ya maaf terus terang mahasiswa saya di kelas IUP itu, saya tanya menurutmu mana ini perang Iran dengan Israel? Ah, menang Israel. Kalau kita dengarkan Al Jazeera, menang Iran lah. Buktinya kocar kacir Iran Israel itu, gitu ya. Jadi ya, eh, ya bisa ini nanti kita ikuti dulu ya. Nah, 21 Juni ketika Iran itu sudah banyak menghancurkan Tel Aviv terutama yang menjadi target, Amerika menyerang Iran ya di pusat nuklir Natanz tapi ditambah Isfahan dan Fordo ya. Itu kalau itu yang saya dengar itu Amerika Serikat
ya, bukan Israelnya, tetapi Amerika Serikat menyerang itu. Iran itu mengatakan, wah itu serangan kecil gitu ya. Iran mengatakan itu serangan kecil, tapi Israel mengatakan dan Amerika juga mengatakan itu sudah eh, apa membuat apa Iran itu kocar-kacir gitu. Karena ini pusat nuklir. Iran itu tidak terbukti mempunyai senjata pemusnah massal yang selama ini dituduhkan. Ternyata uraniumnya itu masih membutuhkan waktu lama untuk dikembangkan menjadi senjata pemusnah massal. Karena uranium yang dia kembangkan memang untuk ini eh, eh, untuk medis dan listrik kalau di Iran itu. Ini ngakunya pemerintah Iran ya. Ini apa sudah terbukti kalau memang dia menyerangnya di fasilitas nuklir akan ditemukan dong pengembangan uraniumnya dan itu menjadi negara yang mempunyai senjata pemusnah massal masih dibubuhkan beberapa waktu. Saya nggak hitungannya ya, tapi masih lama. Ya, jadi tidak terbukti kalau Iran itu mempunyai senjata pemusnah massal. Gitu ya, sudah diserang di pusat nuklir ini. Kemudian Iran kan berani membalas. Ya, tanggal 23 Juni Iran itu menyerang pangkalan militer airbase itu pangkalan udara ya sebetulnya, tapi kok berita di Indonesia pangkalan militer. Sebetulnya airbase itu kan pangkalan udara ya. Udah kita ikuti berita di Indonesia namanya pangkalan militer AS di Qatar yang namanya Al Udeid. Itu. Ya, Al Udeid ini didirikan pada tahun 1966, menduduki wilayah seluas 24 hektar. Ya, kemudian dia ini tempat untuk menyimpan 100 pesawat terbang 10.000 tentara Amerika Serikat ditempatkan di Al Udeid. Ya, jadi dia Iran itu sudah memberitahu dulu ke dan itu jauh dari pemukiman penduduk ya military base-nya ini jauh dari pemukiman penduduk dan Iran itu sudah permisi pada Qatar bahwa saya mau menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang di sana ada 10.000 tentara Amerika, 100 pesawat dan kekuatan senjata. Untuk military base ini adalah center dari military base Amerika Serikat di Teluk itu. Jadi Teluk itu yang utama jadi perhatian Amerika kan Afghanistan dan Irak. Semuanya dikendalikan dari ini. Itu ya. Jadi ini sangat strategis. Sekali diserang 23 Juni ya. Itu. Sekali lagi kalau itu berita di Al Jazeera mengatakan wah itu merupakan telak bagi Amerika. Ya mungkin kalau dari pihak Amerika, itu kecil, nggak ada korban, nggak ada apa, bukan apa-apa. Itu serangan kecil gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam politik itu kalau diserang meskipun kecil, itu kalau menyangkut harga diri ya itu harus dianggap besar. Ya, perbatasan segala itu kan harga diri besar. Kalau dilanggar ya harus pelanggaran besar sebetulnya gitu ya. Mungkin tidak efek mengefek pada keamanan, tapi serangan itu ya mungkin kalau rumah kita dilempari batu misalnya kan nggak ada yang rusak, tapi pelemparan batu itu kan menyinggung harga diri kita ya, pasti kita akan lapor polisi meskipun nggak ada nggak ada korban gitu ya yang ini ya. Kemudian perang ini adalah 12 hari setelah Donald Trump itu mengumumkan ceasefire ya. Jadi begitu eh, apa military base Qatar itu diserang, Donald Trump itu mengumumkan udah gencatan senjata gitu. Dan anehnya terus berhenti namanya 12 hari. Perang 12 hari itu kata kata Donald Trump 12 days war
ya, dia bilang itu 12 hari perang. Dan anehnya lagi, kenapa Donald Trump yang mengumumkan? Ini kan konflik antara sebetulnya Israel dengan Iran. Harusnya mereka sepakat untuk ini ya, inilah keanehan ya. Ceasefire atau gencatan senjata itu harus secara teori harus beringin langgeng, itu memang diinginkan oleh pihak yang konflik, kemudian didukung oleh institusi internasional seperti PBB gitu ya, bukan oleh orang luar, tapi ini kok Donald Trump itu untuk menunjukkan betapa Amerika Serikat itu ya masih powerful. Mungkin kita semua apa Amerika Serikat itu declining ya, udah mau nungslep, tapi buktinya ini dia mengatakan berhenti ya berhenti ya. Dia belum mengatakan perang Rusia Ukraina berhenti ya belum berhenti. Israel masih diizinkan menyerang Gaza ya tetap menyerang. Artinya tidak ada superpower lain yang mengimbangi Amerika Serikat sekarang ini. Jadi perang dingin itu sebetulnya masih, tapi bukan perang antara apa unipolar ya, dua blok gitu. Tetapi ini maaf, perang bipolar, tapi ini unipolar. Ada Amerika Serikat masih dari segi persenjataan dia masih kuat kalau menurut saya, ya. Nah, nah, perang 25 Juni, perang itu berhenti di tanggal 25 Juni. Mana nih? Kenapa hanya 12 hari? Oh cepet, men? Orang masih, wah di Indonesia apalagi, wah kemarin kita ini ya apresiasi itu pada Iran ya. Kita sudah lupa bahwa kan mayoritas penduduk Indonesia Sunni ya. Em, lupa Kak, ini ada musuh bersama sehingga kita bersatu ya. Kita apresiasi Iran. Bahkan Pak Amin Rais sendiri bilang begini ya, bahwa syukur alhamdulillah dunia Islam itu punya eh, yang berani melawan kezaliman Israel gitu ya. Mana negara Timur Tengah, negara Islam lain yang berani itu ya. Nah, kemudian yang pertama kan siapa yang menang? Iran atau Israel atau Amerika? Ketiga negara ini khawatir akan menuju perang nuklir sebetulnya ya. Nah, yang punya senjata pemusnah massal itu sebetulnya Israel ya, tapi dia nggak mau menandatangani NPT, non Proliferation Treaty, atau nuklir yang dikembangkan itu harus untuk kemanusiaan, bukan untuk senjata pemusnah massal. Israel nggak mau tangan. Kalau Iran malah tanda tangan, gitu ya. Dan dia tahu Israel itu punya ini, Iran itu punya, tapi bukan senjata pemusnah massal. Tapi ya khawatir juga kalau Israel menggunakan itu. Banyak yang bilang, ya iyalah terus menangnya Iran. Buktinya setelah diserang Qatar, military base-nya Amerika Serikat diserang, kemudian dia langsung angkat tangan, ayo kita ada menghentikan ini peperangan ini. Kan sebetulnya kemenangan ada di pihak Iran kalau menurut saya ya. Oh enggak, kalau Anda di CNN, enggak, itu kebaikan Amerika ya mau menghentikan itu. Jangan sampai Iran tuh hancur. Nah, untuk balance of power di dunia itu. Nah, itu tergantung dari mana kita melihat ya, em, apa kemenangan itu. Saya sekali lagi hanya pada mahasiswa saya, yang menang Amerika. Israel itu jauh lebih powerful dari Iran. Dia aja yang baik tidak menyerang lebih lanjut. Lah saya kan nggak punya datanya tentang senjata yang real dimiliki oleh Israel. Ya kalau ternyata yang real dimiliki oleh Iran itu jauh lebih banyak, ya berarti Iran yang baik mau menghentikan, karena em, eh, Ali Khamenei sendiri sebagai pemimpin spiritual, dia mengatakan kalau membalas itu jangan berlebihan. Ya, kita memang kalau kita diserang harus membalas menyerang, tapi tidak boleh berlebihan. Itulah ajaran Islam. Ajaran etika dalam berperang pula diajarkan ya, untuk tidak membalas serangan musuh itu secara berlebihan. Kalau dia minta berhenti, kita harus berhenti. Kalau dia minta damai, harus damai. Itu yang diajarkan.
Ya, kalau yang saya ikuti, ya itu Ali Khamenei ini nggak mungkin diekspos di CNN maupun di apa eh, di CNN maupun di Uni Eropa ya, berita Eropa gitu. Jadi ya saya ikuti tiga-tiganya ya untuk tahu sebetulnya yang mana yang mendekati kebenaran. Apakah Israel kemudian berhenti setelah gencatan senjata? Dia tetap mengatakan gencatan senjata itu menghentikan serangan dia terhadap Iran, tapi tidak menghentikan serangan dia terhadap Gaza. Ya, Gaza terus dihabisi. Sudah nggak bisa ngomong lagi saya. Ya, orang antre makanan ditembak, rumah sakit dihancurkan, dokter Maulana yang kepala rumah sakit direktur ya kok direktur rumah sakit Indonesia dibunuh bersama keluarganya itu ya Israel terus melakukan penyerangan terhadap Gaza meski Gaza itu juga ada gencatan senjatanya ya pada bulan Maret. Lah, berita terakhir 2 hari yang lalu Israel menyerang ibu kota Suriah Damaskus di Presidential Palace ya dengan alasan dia untuk melindungi Druze. Druze itu ada sekte dari Syiah ya. Dia memang ini banyak orang barat itu membela Druze. Ya padahal kalau dalam Islam itu penyimpangan sebetulnya. Dia apa ya? Pak ajaran sesat karena dia mencampur adukkan ajaran Islam dengan ajaran moyang mereka. Misalnya dia percaya Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam, kemudian Nabi Muhammad Nabi terakhir, tapi tidak mempraktekkan, tidak ada sholat, tidak ada apa rukun Islam 5 itu tidak dilakukan. Ya, dia ritualnya juga ritual-ritual apa tradisi animisme itu ya. Jadi melakukan itu banyak dilindungi kalau yang begitu itu. Ya, yang penyimpangan-penyimpangan itu juga diperjuangkan oleh internasional. Jadi ini adalah Israel ini menyerang ibu kota Suriah Damaskus ya tanggal kira-kira 16 Juli. Mengapa perang cepat berhenti? Ya adanya ancaman perang nuklir yang harus dihindari. Ya, jadi sebetulnya seperti saya katakan 3 negara itu ya takut juga apa benar Iran itu nggak punya sama sekali bisakah nuklir yang dia miliki katanya bisa dipercepat uranium itu kemudian untuk dijadikan apa senjata pemusnah massal tapi yang jelas Israel juga punya kalau dia menggunakan itu ya hancurlah dunia dan itu Amerika Serikat tidak menghendaki ya. Iran itu sebetulnya faktor kunci keseimbangan kekuatan di Teluk. Ya, jadi kalau teori ilmu HI saya itu satu wilayah itu akan damai kalau terjadi keseimbangan kekuatan. Teorinya namanya apa, Mbak Tri? Kok masih ingat? Ya, balance of power itu teori apa? Ini Bu, penyeimbangan power antar negara dengan perang ataupun membawa senjata begitu. Yaitu teori apa? Teori besarnya. Teorinya dari Realisme, Bu. ya Realisme. teori realis ya. Realis yang melihat kalau eh, perdamaian itu akan terjadi kalau di wilayah itu seimbang. Kalau terlalu apa ada gap itu pasti akan terjadi perang. Dan Iran itu faktor paknya imbang karena dia mempunyai nuklir, dia juga katanya memproduksi senjata atas bantuan Rusia gitu. Ya, oke. Apa peta global perang eh, Israel-Iran ini? Apa artinya tuh bagi yang kan jauh gitu? Ya, Israel tuh provokasi terhadap dunia Islam. Kak, gini kan ini pusat Islammu, kamu gimana? Juga provokasi terhadap blok selatan. Apa kerjasama selatan itu apa hasilnya? Ya, sekarang Global South Cooperation, tapi Global South konfliknya aja kamu nggak bisa menyelesaikan. Ya, itu apa gitu ya? Kan juga
Israel tuh nantang institusi internasional. Saya begini kan institusi internasional akan ngomong apa gitu ya. Kita pelajari bagaimana sikap Rusia, Cina, dan Turki. Akankah mendukung Iran? Banyak yang bilang Iran tuh tenang-tenang karena akan didukung Rusia, Cina, dan Turki. Benarkah? Masa iya? Nanti kita lihat ya. Tujuan Israel menyerang Iran itu dia itu judek. Judek itu bahasa Jawa ya. Pusing dia melihat rezim yang namanya revolusi Islam Iran. Ya, Iran itu namanya Republik Islam Iran. Kalau republik itu dia mengikuti. Republik itu adalah negara yang menganut trias politika. Bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi, diawasi, dan dibatasi. Jadi melakukan itu ya, dibagi-bagi. Dia punya legislatif, punya eksekutif, punya judikatif. Diawasi. Lah ini kalau kita kan yang ngawasi parlemen itu apa negara itu yang ngawasi parlemen DPR MPR ya pada umumnya seperti itu. Kalau ini yang mengawal adalah kelompok spiritual yang namanya Wilayat Afaqih ya, kelompok kaum fuqaha. Fuqaha itu orang yang ngerti agama. Ya, oke, dalam sehari-hari mereka memang kekuasaan dibagi-bagi, dibatasi karena 4 tahun sekali Iran em, itu ada pemilu yang jujur dan adil ya. Dan punya undang-undang yang lebih bagus dari kita dalam hal kalau kalau kepala negara itu wafat atau berhalangan selamanya digantikan oleh wakilnya, tapi wakilnya ini boleh menggantikan hanya 50 hari. Setelah itu harus ada pemilu lagi. Karena ini sudah dipraktekkan ya beberapa tahun yang lalu ketika Ibrahim Raisi itu terbunuh dalam kecelakaan pesawat ya, dia dari kunjungan eh, Azerbaijan kalau nggak salah, dia dalam menuju pulang pesawatnya itu kecelakaan. Kalau menurut saya itu sabotase. Nggak lah kalau pesawat kepresidenan di ini ya kekurangan apa rusak ininya. Jadi begitu terus digantikan wakil presiden, tapi 50 hari kemudian ada pemilu yang sekarang Masud Pezeshkian ya yang terpilih. Itu secara demokratis atas persetujuan Ali Khamenei. Jadi pemerintah itu sangat tergantung pada jalannya itu harus dapat persetujuan, tapi dalam pelaksanaan sehari-hari ya diserahkan pada pemerintahan ya. Itu ya. Jadi ini yang membuat judek musuh-musuh. Jadi tujuan Israel menyerang Iran juga supaya Iran tuh menghentikan gerakan perlawanan terhadap Israel seperti Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Houthi di Yaman. Itu ya. Nah ini peta adalah perlombaan senjata dan adanya ancaman perang nuklir gitu. Nah, mari kita lihat ini peta dunia Islam. Ya, ini peta dunia Islam. Ternyata Islam itu sudah menduduki 1/5 dunia. Penganutnya pun 1/5 ya. Mungkin ada yang bilang semakin hari semakin tambah penganut Islam ya. Petanya ya nanti akan semakin hari semakin tambah. Dalam peta khusus misalnya Papua itu tidak dimasukkan dalam peta dunia Islam gitu. Itu diberi warna ungu karena sebagian besar penduduknya Syiah. Ya, Irak itu Syiah tetapi penguasanya Sunni. Nah, ini adalah peta negara selatan. Negara selatan itu adalah negara-negara yang berada secara geografis di bagian selatan. Ya, apa di blok selatan ya ini yang merah ini ya. Nah, ini adalah perbatasan negara selatan. Keistimewaan blok selatan itu, keistimewaan blok selatan ini adalah dia itu banyak natural resources-nya. Penduduknya juga jauh lebih banyak dari yang utara, ya, yang utara ini. Nah, tetapi negaranya kok terbelakang, ya, karena
nature-nya atau alamnya itu lebih friendly kalau dibandingkan yang utara ya, sehingga mungkin penduduknya lebih enak-enakan gitu. Nah, ini genosida dan agresivitas Israel di Timur Tengah, uji cobanya Israel tidak menggugah solidaritas. Ini masih minim solidaritas. Padahal ada ajaran ukhuwah Islamiyah, ya, sesama Muslim itu bersaudara. Ibaratnya tubuh kita yang sakit. Kalau ada eh, ya kalau yang belum pernah sakit gigi ya, sakit gigi itu kan gigi, tapi sekujur tubuh itu sakit semua. Dan mantap banget kalau ada orang ketawa gitu ya. Jadi kita itu kalau saudara kita didolimi, harusnya kita juga ikut merasakan sakit. Ya, ikut merasakan sakit. Kalau kita ikut merasakan sakit, pasti ingin kemudian mencari obatnya. Tapi kok dunia Islam kok seperti diam ya? Ya, paling prihatin, paling mengirimkan humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan gitu ya. Masih minimal, minimnya solidaritas Islam. Bagaimana Selatan? Dia membisu. Ya, solidaritas negara selatan itu hanya diwakili oleh Afrika Selatan yang ingin Benyamin Netanyahu diajukan di International Court of Justice atau hukum internasional, peradilan internasional. PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB tidak berdaya menghentikan genosida yang dilakukan Israel. Tidak ada resolusi, ada satu resolusi ya, tapi tidak ada resolusi yang betul-betul menghentikan serangan Israel atas Gaza. Nah, bagaimana sikap Rusia, Cina, dan Turki? Gitu ya. Rusia itu hanya mengecam Israel. Malah Putin mengatakan Israel adalah teman baik Rusia. Begitu, apa artinya? Jadi nggak akan membela Iran seperti halnya Amerika Serikat belani Israel. Ya, karena memang punya kepentingan ya. Putin itu banyak membantu persenjataan pengembangan senjata Israel ya, itu yang saya baca. Nah, kemudian tetapi dia sebetulnya juga membantu Iran dalam mengembangkan nuklirnya. Maka dia bilang ke gini, dia membuat pernyataan itu begini Putin, bilang ke Israel, jangan kamu serang orang-orang Rusia yang sedang bekerja di pusat nuklir Iran ya. Gitu. Nah, makanya itu berhenti karena ada warning itu. Ya. Ingat bahwa kamu senjatamu itu juga pengembangannya adalah oleh Rusia. Jadi dua negara ini ternyata teman baik sebetulnya. Tidak mungkin Rusia itu mendukung eh, Iran seperti halnya Amerika Serikat mendukung Israel. Kalau itu ya udah perang dunia aja, dua blok gitu ya. Nah ini ternyata tidak. Bagaimana dengan Cina? Cina tidak pernah melibatkan diri dalam konflik Arab Palestina Israel ataupun konflik-konflik Timur Tengah lain. Ya, dia tidak. Saya tidak membaca Cina itu mengecam, ya, tapi juga tidak mendukung Israel. Ya, Cina itu mempunyai hubungan baik dengan Iran, tetapi tidak juga berarti membenci Israel. Jadi dia ambigu sikapnya. Ya, jadi tidak membuat pernyataan yang dia mau mendukung Iran itu tidak. Bagaimana dengan Turki? Tadi sudah singgung, Turki itu sebagai negara anggota NATO, dia itu cuma apa istilahnya itu ya mengikuti apa kata Amerika, nggak bisa dia itu punya ketegasan sendiri. Meskipun Turki itu sekarang di bawah Tayyip Erdogan itu adalah dari partai Islam, bukan sekuler. Tapi dia Turki itu eh, ayahnya kan sebagian ada di Eropa, sebagian ada di Asia. Ya, jadi dia itu sulit menentukan keperpihakannya. Akhirnya ya diam, seribu bahasa. Jadi kasihan Iran itu adalah istilahnya struggle alone. Iran tidak mempunyai teman baik.
Kemana dia akan lari? Arab Saudi ya sudah ada rekonsiliasi ya dengan Saudi yang pernah ditengahi oleh Cina dan ditengahi oleh Bu Retno juga. Ya, Bu Retno mantan Menteri Luar Negeri kita. Eh, Iran itu bahkan dituduh membantu gerakan perlawanan Hizbullah di Lebanon, ya maaf itu kebablasan, Hamas di Gaza dan Houthi di Yaman. Jadi tiga negara ini kadang-kadang marah dengan Iran gitu, akhirnya ya tidak punya hubungan baik ya. Apa tujuan Israel menyerang Iran? Tadi sudah saya singgung, ingin menggantikan rezim Ali Khamenei yang tidak mau kompromi dengan Israel, menghancurkan senjata nuklir Iran, menunjukkan kekuatan senjatanya, bahwa dia lebih kuat daripada Iran. Ingin mengacaukan keseimbangan kekuatan di Teluk, kalau itu tidak seimbang maka perang atau konflik terus berlangsung dan itu dia diuntungkan seperti memecah negara-negara Teluk ya. Iran itu sebetulnya bukan ancaman bagi Israel, dia kecil saja, gampang ditundukkan menurut menurut Israel. Nah, ini adalah yang tadi saya katakan rudal Shahab yang diluncurkan ke Israel itu ini. Maaf saya hanya mengutip dari berita Al Jazeera ya. Saya cerna, saya tadi mengutip gitu aja ya. Bukan tadi sudah lama ya. Harganya itu per unit 57 miliar. Jadi Iran itu kaya. Nah, bayangkan dia yang diserangkan ke dia 80 dan punya 35.000 katanya ya. Iran mempunyai yang sejenis itu, yang Syihab itu punya 3.000, yang lainnya itu ke Israel itu hanya kecil ya. Yang dilaporkan oleh Al Jazeera 11.000 gedung sudah hancur total, nggak bisa dihuni lagi ya. Mohon maaf nanti dicek lagi ya bahwa Iran itu menyerangannya habis-habisan, tapi Israel ya porak-poranda habisan. Tapi kalau Anda dengarkan di berita CNN ya cuman Iran menyerang, nggak ada artinya gitu. Kok beda-beda ya beritanya itu. Jadi Anda harus hati-hati melihat berita tadi ya. Kayaknya Pak Panjono tadi juga sudah kembali dengan hati-hati mendengarkan berita. Benarkah Israel itu lebih kuat? Israel itu memang lebih kuat karena didukung Amerika dan sekutunya. Modelnya Amerika Serikat itu harus kita tiru adalah dia itu suka membangun aliansi. Kalau orang HI, kalau kita berjuang sendiri itu ya minimalis hasilnya. Di dalam kita memang anjurannya adalah kita itu berbaris seperti membangun tembok untuk sama-sama berjuang memperjuangkan sesuatu. Itu yang tidak atau belum berhasil dilakukan oleh Iran. Ya, sementara Israel itu beraliansi dengan Amerika Serikat beraliansi dengan negara Eropa dan negara lain yang punya ide dengan sama melawan Iran sendiri sekarang ini. Itu adalah kan tidak balance. Tetapi kalau dibandingkan dengan Gaza, ini perang. Ini perang dengan Israel karena balas-balesan. Lah kalau Gaza, benarkah Hamas itu masih ada? Kan alasan Israel untuk menghancurkan Gaza itu karena untuk menghancurkan Hamas. Lah kok yang dikorbankan orang segitu banyak, gedung segitu banyak? Dan kemana? Hamas kok tidak keluar? Gitu ya. Ini yang kita herankan ya. Mungkin menjadi alasan pembenar saja. Tapi yang harus kita ngambil pelajaran adalah membangun aliansi atau kerjasama. Ya, aliansi itu membangun kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa berdasarkan agama, hukum, atau ideologi seperti yang dilakukan oleh Israel. Ya apalah ya dari segi agama kan tetap sama. Hilangkan dulu Sunni Syiah.
Itu yang tidak bisa dua-duanya. Karena kita gagal dalam membangun toleransi dan kompromi. Ada hal-hal yang tidak penting. Betul Syiah mungkin anggapan orang Sunni itu adalah bid'ah, ya. Dan sebaliknya, tinggalkan dulu itu. Ya ini ada musuh yang lebih besar menghancurkan dunia Islam. Ya nanti dibicarakan lagi. Ya Allah itu juga apa sudah warning kepada kita bahwa Islam itu memang beda-beda. Yang itulah yang kita diajari untuk toleransi dan kompromi, saling menghormati. Setelah itu mencapai kesepakatan. Dalam teori politik seperti itu ya. Solidaritas Islam dan solidaritas sebagai sesama negara selatan akan mewujudkan seimbangan kekuatan di Teluk yang bisa untuk mencegah perang. Nah, kita tuh harus ngimbangi kekuatan itu, harus membangun untuk mengimbangi kekuatan. Jadi jangan ini kalau yang saya dalam hidup karena saya sekarang ini untuk tidak mengatakan tua banget ya, saya itu sudah sangat senior. Jadi tidak lagi membangun aliansi. Tapi ketika saya mahasiswa, ya itu saya membangun aliansi. Saya kuat di HMI, ya saya juga ikut dulu itu ya ikut sudah ada karena sebetulnya Tan Muhammadiyah UGM itu yang mendirikan kakak saya dulu, ya Pak Maskur almarhum, ya. Jadi saya juga ikut itu karena saya yakin bahwa membangun aliansi itu akan menguntungkan. Membangun kerjasama dalam satu organisasi seperti Muhammadiyah ini menguntungkan. Kita itu baca, kita itu siapa, gitu ya. Ya ini mungkin saya sharing juga di sini. Ketika mengurus profesor yang tidak mudah, itu ya, yang banyak membantu kan teman-teman dulu di HMI. Bu, ini artikelnya diganti ya, gitu, yang di Komisi 2 di apa di Senat itu. Oh iya Pak, kalau enggak kita enggak punya jaringan gitu, itu ya dibiarkan aja udah ditolak ya tolak gitu. Ada teman yang memperjuangkan coba diganti Bu ini kok ada teman-teman yang tidak menyetujui artikel Ibu ini misalnya gitu. Betul kerjasama seperti Muhammadiyah ini itu sangat menguntungkan secara pribadi maupun secara perjuangan Islam gitu yang saya rasakan ya. Nah, perang kalau menurut teori realis itu perang dapat dihentikan jika terwujud keseimbangan perang. Kalau sih belum seimbang ya Israel itu masih merajalela. Jadi kalau yang punya senjata lumayan kuat itu kan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi masih berpihak pada Amerika Serikat dan nanti cenderung dekat dengan Israel ya sudah itu. Haknya apa yang bisa kita lakukan? Ya membujuk negara-negara Islam untuk membangun kekuatan demi untuk mewujudkan perdamaian karena ini ada ketidakseimbangan kekuatan gitu. Itu teori nggih, ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri eh, paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bu Titi, menarik sekali. ya. Sebelumnya Bu Titi, saya ingin memberitahu dahulu bahwa kita mungkin waktunya akan diperpanjang Bu Titi sampai jam 3, yang Oke, sebelumnya sampai jam 14.30 begitu. ya, Karena oke. alhamdulillah kita banyak peserta yang baru bergabung begitu karena pemaparan dari Bu Oke, Titi yang sangat komprehensif tadi gitu. Saya tadi ya, mencatat banyak hal Bu mengenai pemaparan dari Bu Titi gitu. Terutama saya sebagai hmm, pembelajar HI juga menemukan sedikit anomali gitu Bu dari strategi Israel ya, ini sebagai negara dengan menyerang Iran di fasilitas nuklirnya terutama. hmm, Bu. Eh, Setelah itu, mungkin saya ingin membuka pertanyaan terlebih dahulu, Bu Titi, dari teman-teman internal UGM, dari teman-teman Kagama Muhammadiyah, kemudian dari IMM UGM, UNY maupun PSKM, maupun dari Majelis Tabligh BWM DIY. ya. Mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan ke Bu Titi atau hal yang ingin didiskusikan seperti itu? Mungkin Profesor Panjono, mungkin apakah ada satu
Isu Ayu Pantik begitu, maupun Sementara teman-teman yang belum, lain. yang lain dulu. Saya Oke, kira ini terima kasih Prof Prof. ini sangat menarik ya, banyak hal baru, Oke, banyak betul. pertanyaan sebenarnya. Eh, tapi saya kira penting ini teman-teman yang lain dulu, silakan. Oke. Terima kasih Prof. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Dari IMM mungkin, IMM Forma, yang S2. Oke, ada peserta Mas Firdan Fadlati. Monggo Mas Firdan, pertanyaan silakan diajukan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Moderator. Terima kasih juga pemaparannya dari Prof. Siti yang sangat menggugah sekali. Perkenalkan, nama saya Fadlan, saya mahasiswa S2 dari Social Sciences University of Ankara. Pertanyaan saya adalah, saya bukan background HI, jadi pertanyaan saya adalah tadi berkaitan dengan kenapa Iran menyerah sendirian dan tidak didukung penuh oleh negara-negara Islam lainnya yang tadi di slide itu dikatakan hanya mengecam Israel gitu. Nah, menurut pendapat saya itu karena ya, Iran sendiri dia semacam dia sendirilah yang tidak toleran dengan Muslim Sunni lainnya. Contohnya ketika sikap Iran di Suriah, dia akan mendukung rezim Assad dan yang rezim Assad ini menindas Sunni gitu. Nah itu, dan jadi secara kebijakan Syiah Iran pun tidak toleran dengan Muslim Sunni lainnya yang ini yang imbasnya pada ya Iran seolah berjuang sendirian dan yang Sunni dipaksa untuk toleran dengan sikap Syiah ini. Nah itu dari perspektif yang satu. Dari perspektif yang lain, saya ikut seminar di Gontor, Ibu. Jadi di Gontor itu dia membahas tentang kesyiahan Iran, dan Syiah Iran itu adalah Syiah Imamiyah yang dimana tidak seperti Syiah yang dulu yang di zaman Ali bin Abi Thalib yang perlu umat Sunni itu mentoleransi kesyiahan saat itu, karena Syiah Imamiyah ini berkeyakinan bahwa berkeyakinan bahwa ada pelanjut setelah Nabi Muhammad. Nah, jadi singkatnya pertanyaan saya adalah karena hal ini adalah multi layer, maka kita pun harus membahas secara multi layer ini. Dan bagaimanakah ketika, karena saya seorang jurnalis juga, ketika saya membahas hal yang internasional tapi dibahas dengan multi layer seperti ini, dengan pendalaman terkait akidah juga, itu bagaimana pendapatnya menurut Profesor? Terima kasih. Terima kasih Mas Firdan atas pertanyaannya. Bu Titi, pertanyaannya seputar tentang istri Iran gitu. Oke, monggo Bu Titi. Oke. Ya, memang gini ya. Memang Iran itu Syiah jelas ya. Mayoritas kita kan Sunni ya. Mayoritas Muslim itu kan Sunni. Syiah itu sebetulnya hanya sekian persen. Saya lupa persen, tapi kecil ya. Nggak ada 30%. Dia itu sekitar 17-18% dari jumlah seluruh umat Islam gitu. Tetapi memang kuat karena em, ajaran-ajaran Syiah itu seperti terhadap loyal terhadap pemimpinnya gini dan lain sebagainya. Banyak hal yang positif yang bisa kita pelajari dari Syiah ya. Bukan berarti saya pendukung Syiah, bukan. Saya juga bukan orang Syiah ya. Jelas, masa ikut Muhammadiyah orang Syiah ya nggak mungkin. Karena tapi kita kan harus melihatnya dunia Islam itu bahwa yang diajarkan kan nggak ada dalam satu kitab pun atau ajaran Islam yang kita harus menyudutkan salah satu pendapat, tapi memang itu sangat variasi yang berpendapat mengenai Syiah itu tadi, yang ekstrim dari yang ekstrim maupun yang toleran, ya, yang ekstrim itu Syiah itu bukan Islam, dah
Nah, kalau menurut saya yang dinamakan Islam itu apa? Yang dinamakan Islam adalah yang percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya, yang percaya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir utusan Allah yang menerima firman-firman Allah melalui malaikat Jibril. Selama kita percaya itu ya namanya Islam. Ya, beda dengan Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah itu bukan Islam menurut saya, karena tidak percaya Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, ya sudah gugur. Tapi kalau Syiah kan masih percaya. Lah, dan makanya ya banyak kemudian Syiah itu tidak hanya Syiah itu tidak hanya Syiah Ali seperti yang banyak di Iran, ada Syiah Alawi seperti yang dianut Bashar al-Assad, ada Syiah Drus itu bagian dari Syiah, ya, ada Syiah Drus, ada Ismaili, ada Fatimah, ada 17 sekte Syiah. Lah kita akan berkonsentrasi pada pembedaan atau pada persamaan itu dulu. Tapi nggak mudah menyatukan umat Islam itu. Karena yang ekstrim berpendapat, pokoknya si A itu harus dihancurkan itu juga ada. Masalahnya gitu. Ya, nah itu yang pertama. Ya, kita sendiri punya persoalan hubungan Sunni Syiah. Tapi persoalan itu akankah dibiarkan atau dicari solusinya? Itu yang tahu agama ya, mungkin yang akan memberi solusi. Yang kedua, Amerika Serikat sendiri itu menggambarkan Iran itu menyeramkan, ya. Wilayah Afaqeh, Ali Khamenei, itu semua orang Amerika yang saya temui bilang begitu. Khomeini dan Ali Khamenei itu sama aja kejamnya. Tapi dia bilang Benyamin Netanyahu kan cuma apa? Benyamin Netanyahu kan hanya membela diri. Coba dia melihat kejam Ali Khamenei yang penampilannya aja lembut ya menurut saya. Tapi dia bilang itu, tapi dia memang begitu, tapi itu kejam membunuh orang Sunni. Saya pernah membaca dia membunuh orang Sunni. Jadi itu digambarkan terus. Sehingga kita ya takut untuk dekat-dekat dengan Iran itu. Gitu ya. Jadi eh, membahas multilayernya itu saya rasa saya saya sudah melihat dari banyak sih ya tentang Iran. Iran yang punya kelebihan gitu ya. Makanya dia berani kepada pada Israel. Buktinya yang menyerang Israel kan hanya Iran gitu ya. Itu dari sisi powernya ya. Iran yang berani tidak hanya berani dengan Amerika, berani menyerang pangkalan militer Amerika loh. Mana negara ini? Bahkan Cina, bahkan Rusia ada yang berani menyerang pangkalan militer Amerika, yang berani menduduki kantor kedutaan ada? Tidak ada. Hizbullah itu menghancurkan kedutaan besar Amerika Serikat di Lebanon, dan apa yang saya tersenyum sinis ya waktu di Lebanon itu, di Beirut itu ada tulisan begini, kata suami saya kan bisa bahasa Arab, jadi yang ini tulisannya, dulu pernah ada kantor kedutaan Amerika Serikat di Beirut ini, sekarang dihancurkan Hizbullah tahun 82. Yang berani kan cuma Iran. Ya, jadi memang harus melihat dari mengapa dia dikucilkan. Ya, Iran itu orang itu kalau dikucilkan bisa jadi memang dia menjengkelkan, tetapi bisa jadi karena dia terlalu kuat. Kalau terlalu kuat itu bisa dianggap sebagai musuh ya kalau negara itu gitu ya. Jadi kalau multi layer Mas Firdan atau Mas Fadlan tadi ya sudah membahasnya dari multi layer, dari dia sebagai seorang Parsi, dia sebagai seorang Syiah, dia sebagai kekuatan regional ya, kekuatan regional sebagai hubungannya dengan Amerika Serikat, terus multi layer yang kayak apa yang Anda mau gitu ya. Karena saya sudah melihat Iran itu dari beberapa lapisan, dari security, dari politik, dari ekonomi, kekuatan militer, kan itu semua multi layer ya, yang dia kemudian dianggap oleh
ini sebagai musuhnya Israel dan Amerika Serikat, makanya dia dikucilkan. Dan Amerika Serikat itu kan kalau punya kebijakan suka ngajak-ngajak temennya, nggak berani dia sendiri. Ya itu kalau istilah anak muda sekarang kan keroyokan. Tapi ilmu keroyokan itu juga harus kita pelajari. Kalau kita nggak berani sendiri itu harus ngajak yang lebih kuat. Pelajarilah Israel itu. Ya, itu kalau ingin memang harus eh, menghadapi musuh yang ini harus mengajak yang lebih kuat. Itu yang kita pembelajaran dari Iran. Mengatakan Mbak Tri, Iya, matur nuwun Bu Titi, jawabannya sangat eh, menarik. Ya, betul, Mas Fadlan. Semoga jawabannya menjawab pertanyaan Mas Firdan, ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman audiens, dari Kakak Muhammadiyah maupun anggota PRM Muhammadiyah, ataupun dari Forma UGM UI, barangkali. Izin, Mbak. Oh, nggih, silakan ya, Oke. Mas Zulfikar Yusuf. Monggo, waktu dan tempat, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sebelumnya Ibu Titi atas materi yang sudah disampaikan. Nah, saya ingin Ya. sedikit bertanya berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan tadi Bu Titi. Tapi sebelum berangkat ke pertanyaan, mungkin saya melihat ada juga betulnya hipotesis yang diajukan tadi Mas Firdan. Namun kalau kita melihat sebetulnya banyak faktor variabel lain karena eh, peperangan yang terjadi antara Iran dan Israel ini kan terjadi ketika Israel yang melakukan peperangan memulai duluan, tapi sebelum jauh itu tidak ada pergerakan yang signifikan misalnya untuk membela Palestina. Nah, artinya kita bisa membaca bahwa upaya penyerangan yang dilakukan oleh Iran ini sebetulnya berangkat dari pembelaan diri, bukan karena misalnya mendukung Palestina sebagai sebuah negara yang ingin merdeka. Nah, saya melihat ini ada faktor yang lebih internal dari Iran itu sendiri bahwa ya dia hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Adapun misalnya kalau kita lihat jauh sebelum terjadinya peperangan antara kedua negara ini, kita melihat bahwa negara-negara Muslim di Timur Tengah itu enggan untuk berkontribusi secara signifikan misalnya melalui militer dan lain sebagainya. Ya kita, yaitu sebuah ironis apa yang dilakukan oleh negara-negara Muslim. Nah ini juga menyambung sekaligus menyambung ke pertanyaan saya Bu Titi. Nah kalau kita melihat secara geografis, Israel itu kan berada di antara negara-negara Muslim. Yang tentu kalau secara geografis ini, jika negara-negara Muslim itu bersatu, itu akan sangat mudah untuk mengelilingi atau misalnya menyerang terhadap apa yang dilakukan oleh Israel kepada saudara kita di Palestina. Nah, pertanyaan saya, mengapa kemudian sejauh ini negara-negara Muslim itu masih enggan bersatu? Faktor utama apa yang kemudian melatar belakangi eh, eh, sulitnya kita untuk bersatu untuk menghentikan apa yang sudah dilakukan? Karena kan kalau kita lihat tadi Ibu secara geografis itu Israel itu dikelilingi oleh Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan lain sebagainya. Itu kenapa kemudian masih belum berang. Nah, yang kedua Ibu, sepanjang sejarah kita melihat bahwa relasi antara Amerika dan Israel ini sangat romantis ya, Bu. Tapi setahu saya dalam konteks relasi antar hubungan eh, suatu elemen itu pasti yang pertama kali dibangun adalah atas dasar kepentingan, atas dasar simbiosis mutualisme. Nah, sejauh yang kita lihat ini, Amerika itu selalu mengeluarkan segala materi yang dimiliki untuk mendukung Palestina, apapun yang eh, resiko yang dihadapi oleh Amerika. Mohon maaf, mendukung Israel apapun yang resiko yang dihadapi oleh Amerika itu sendiri. Misalnya kalau kita mengukur secara kuantitatif ekonomi, berapa banyak kerugian yang ditimbulkan Amerika berkaitan misalnya dengan boykot, dengan pemutusan hubungan kerjasama ekonomi dan lain sebagainya ketika mendukung peperangan penyerangan Israel yang dilakukan oleh Palestina. Tapi ya Amerika jalan terus untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Israel. Padahal kita tahu dalam konteks interaksi itu kan istilahnya tidak ada makan siang gratis ya. Nah, kira-kira faktor utama apa yang kemudian sampai sejauh apapun Israel itu melangkah,
Amerika itu akan selalu berada di belakang Israel. Itu mungkin Ibu kira-kira pertanyaan. Ya, Matur nuwun. ya, ya. Faktor apa yang membuat AS itu kok mendukung tanpa syarat ya, unconditional support namanya. Ya, ya, ya. Terima kasih Mbak Fikar. Saya jawab langsung ya Mbak Ria. Jadi sekali lagi ini dalam ilmu HI itu ada yang namanya istilahnya adalah buffer state. Buffer state itu negara penyangga, Mas. Kalau kita melihat Timur Tengah, Pak, kalau saya pertama kali mengenalkan mahasiswa saya ya Timur Tengah itu adalah negara yang mayoritas beragama Islam, yang mayoritas orang Arab, gitu ya, berbahasa Arab, berbudaya Arab, berbangsa Arab gitu. Ya, tetapi sebetulnya eh, tidak seperti itu. Ya, kalau kita melihat detail itu ada negara Arab yang bukan Muslim, Lebanon. Negara yang bukan Arab, negara yang bukan Arab tapi Muslim, Turki. Ya, kemudian negara yang bukan Arab tetapi Muslim, Turki dan Iran. Ya, lah Israel itu adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang dia bukan Arab, bukan Muslim. Ya, tahu ya, Lebanon Arab tapi bukan Muslim. Turki Muslim tapi Arab. Iran juga Muslim tapi bukan Arab. Israel adalah satu-satunya negara Timur Tengah yang bukan Arab dan bukan Islam, bukan Muslim. Maka itu penting untuk Amerika Serikat untuk dijadikan buffer penyangga, semacam kartu truf supaya dia bisa ngomong ke negara Timur Tengah yang lain. Misalnya dia jual senjata ya ke Arab Saudi. Kamu kan uangnya banyak. Beli nih senjata saya. Intinya itu banyak yang karena faktor ekonomi. Ya, rela betul mereka itu mengorbankan manusia karena mendapatkan keuntungan ekonomi. Dia menjual senjata ke Arab Saudi. Ya, dia akan bilang, saya barusan jual senjata ini ke Israel. Kan Israel itu seolah dijadikan semacam kartu truf untuk menekan negara-negara Arab supaya mengikuti dia. Itu yang pertama. Ya, jadi dia ada namanya buffer state, negara penyangga. Ya, kemudian yang kedua, eh, ketika orang Yahudi itu terusir dari Palestina, kan dia di sekitar tahun 60 Masehi, ya. Yesus itu kan disalib yang dugaan adalah yang menyebutkan orang Yahudi. Makanya ketika agama Nasrani itu berkembang di tadi ya, ingat petanya ketika agama Nasrani itu berkembang di Eropa yang khususnya adalah Roma, ya Roma itu di Itali, ya. Ketika berkembang di sana, agama berkembang di Eropa, dia marah ya, ingin balas dendam, makanya kemudian dia mengusir. Singkat cerita, orang Yahudi itu diusir oleh orang Kristen dari wilayah Palestina. Itu terjadi di tahun 60-an. Bukan 1960 loh ya. Tahun 60 itu ya 60. Sekarang kan sudah 2025. Jadi berapa tahun? Ya. Eh, ketika dia diusir, banyak yang lari ke Eropa dan Amerika. Orang Yahudi itu diberi Allah kelebihan. Ya, dia fisiknya itu termasuk Kaukasia, sehingga bangsa yang kuat gitu ya. Jadi secara fisik otaknya juga lebih cerdas karena eh, kepalanya lebar. Kalau ini saya belajar dari ilmu forensik ya. Sehingga dia tuh memang banyak yang pintar-pintar gitu. Ditemukannya ini ya perbankan itu yang nemukan ya orang Yahudi. Selain uranium apa untuk nuklir itu ya. Perbankan ilmu eh, kalau yang membuat cemburu orang Eropa itu adalah dia tuh yang nemukan roti bisa dikasih bahan terus mengembang itu deh.
tepung terigu dikasih bahan untuk mengembang dan roti segala macam bakery itu katanya adalah orang Yahudi. Psikoanalisa bahwa manusia itu eh, betul kalau dalam agama dikatakan terdiri dari roh dan eh, ini ya raga, tapi dia yang mempelajari ruh itu ya yang disebut psikoanalisa Sigmund Freud. Ya, memang pintar-pintar dia di itu ya. Nah, kemudian menduduki posisi-posisi penting di negara-negara Eropa maupun di Amerika. Bahkan Amerika itu punya lobi Yahudi namanya. Jadi Presiden Amerika Serikat itu kalau mau jadi presiden dia dibiayai oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana tidak dia membela mati-matian? Oh, dia bisa jadi presiden dibela orang disupport secara ekonomi kampanye itu oleh orang Yahudi. Gitu, Mas. Jadi mengapa unconditional support ya tanpa batas karena itu dua faktor bahwa dia memang menduduki posisi-posisi penting di Amerika dan beberapa negara Eropa dan kemudian memang karena ya itu tadi ya dalam sejarah dia memang tersebar di negara-negara Eropa dan Amerika dan itu mempengaruhi kebijakan eh, negaranya untuk mendukung eh, tetap terus mendukung Israel gitu Mas Zulfikar. Terima kasih banyak Bu Titi atas responnya. Ya, Jadi seperti Mas Yusuf mengenai alasan dibalik unconditional support eh, dari AS ke Israel begitu kira-kira gambarannya. Ada faktor historis dan faktor politik ya Bu ya. Nggih. ya. Izin ya, Bu, Kemudian, yang satu tadi Pak. nggih, bagaimana Ya. Mas Zulfikar ngomongnya? Negara-negara Muslim yang belum ini ingin menyatu untuk padahal berada di tengah geografis Jazirah Arab begitu Oh, kira-kira. ya kalau dia belum bisa bersatu ya itu tadi karena minim toleransi dan kompromi. Eropa itu perang hancur-hancuran loh, Mas. Ya, Eropa itu loh. Kan perang dunia satu dan dunia dua. Itu kalau Anda ke Eropa ya, lihatlah Inggris, Prancis itu kan hancur-hancuran. Masih banyak museumnya. Tapi mereka kemudian toleransi dan kompromi. Dia menyatukan dia menyatukan negara-negara Eropa itu dengan perjanjian. Ya mungkin Mbak Tri mempelajari ya dengan perjanjian Roma, perjanjian Maastricht, perjanjian Paris, yang nama-nama kota itu dengan disatukan dengan perjanjian, berarti kan mereka mau kompromi nih. Hilangkan masa lalu yang itu toleransi. Orang Prancis yang merasa lebih unggul daripada orang Inggris, orang Jerman lebih merasa unggul daripada orang Eropa lain, dia hilangkan. Kemudian udah kita sepakat bersatu, disatukan aja dengan perjanjian. Jadi perjanjian itu Roma, Paris, kemudian Maastricht, Lisabon, apalagi Mbak lupa saya ya karena tidak ini perjanjian nama-nama kota di eh, Eropa. Kemudian mereka setelah perjanjian mereka mentaati. Lah, kita punya OKI, Organisasi Konferensi Islam. Itu menyatukan. Kadang-kadang ya perlu tapi tetap tidak bisa untuk mengatasi sesama negara anggota OKI yang perang. Tetap belum bisa mengatasi bagaimana dunia Islam menghadapi dunia non-Muslim. Masih belum, Mas. Tapi itu sudah kemajuan ada OKI. Mengapa mereka tidak bersatu terlalu banyak itu tadi perbedaan yang kita itu harus belajar lah toleransi terhadap orang itu. Ya, kita keras-kerasan, "Oh, itu bid'ah, ini bukan bid'ah dan lain sebagainya, ya nggak akan bersatu gitu. Pelajarilah Uni Eropa yang bisa merubah perang menjadi kerjasama, menjadi kokoh, ya. Eropa itu satu kesatuan yang kokoh, sudah wilayah yang powerful gitu. Mbak Tri.
Ya, terima kasih Bu Titi. Begitu Mas Iful, kira-kira kalau saya boleh menyimpulkan, tidak ada faktor di balik itu, mungkin rasa anxiety Mas kalau dari keamanan ya. Jadi untuk bekerja sama itu harus ada rasa aman dulu antar lawan itu. Oh, saya aman dengan Qatar gitu. Jadi kita bisa bekerja sama begitu mungkin gambarannya. Dan di Middle East ini tak terjadi gitu. Oke, Bu Titi, terima kasih jawabannya Bu. Nggih. Mungkin dari peserta lain apakah ada pertanyaan nggih sebelum? Mohon maaf saya jam 3 Oh, saya nggih. masih nggih. Oh, Mohon nggih, Bu maaf Titi. Baik, ya nggih. udah ada Nggih. dengan Mbak Oke, Ivana tadi mau isi baik, terima kasih Bu singkat. Titi atas Nggih. ini, nggih. Kalau Ya, boleh saya menyimpulkan ya, diskusi pada nggih. hari ini, jadi begini teman-teman, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, saya menangkap tidak boleh ada dua matahari di Middle East gitu, tidak boleh ada dua matahari di Timur Tengah. Ini antara Israel dan Iran begitu. Israel dengan sikapnya yang tidak rasional menyerang Iran atas rasa tidak amannya atas senjata nuklir yang dimiliki oleh Israel, dimiliki oleh Iran gitu. Kemudian dari kasus penyerangan Israel ini juga membawa wacana kritis buat kita semua bahwa ada semacam sifat-sifat pendiaman gitu dari kita sebagai komunitas Muslim gitu kepada aksi-aksi seperti ini gitu. Kemudian juga menggugah kita sebagai orang Indonesia, termasuk negara-negara di negara selatan gitu, bersolidaritas kepada negara yang mengalami rasa-rasa yang sama, yakni kolonialisme begitu. Bu Titi jika boleh menyimpulkan dari diskusi ini ingin mengajak bahwa kalau soal perang-perang gitu kita bisa bicara strategi, tapi jangan lupa kita juga harus bicara soal moralitas. Itulah keunggulan kita sebagai umat Muslim. Karena seperti kata Bu Titi tadi, keberpihakan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Gitu Ya, Mas Mbak teman-teman. Terima kasih Bu Titi atas kehadiran diskusi pada hari ini. sama-sama. Sangat untuk Bu Titi. Nggih. Terima kasih Nggih, Bapak matur Ibu atas nuwun semua. kehadirannya. Nggih, Nggih, monggo Bu Titi. Ya, nggih. bisa kita Saya tutup diskusi izin. pada sore hari ini, nggih? Nggih, monggo kita tutup diskusi pada sore ini dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil Alhamdulillah. Alamin. Nggih, Matur terima nuwun, kasih Prof. Bu Titi. Titi. Nggih, Terima kasih matur Bapak nuwun Ibu semua, semua. Nggih, teman-teman. matur nuwun. Diskusinya Nggih. sangat menarik ini. Matur nuwun semua. Nggih. Waktunya yang terbatas. Nggih, Nggih. betul, betul, betul. Pas jam Terima Ya, kasih Bu 3. Titi. Sehat selalu, Nggih, Bu. matur nuwun. Nggih. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Mohon izin Makasih Bapak Bapak Ibu. semua. Nggih, Bu, Nggih. monggo. Ah.